Oke, udah mulai rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari, assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari kelompok 8, kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang International Advertising and Promotion. Mungkin ada beberapa pelajaran yang kita ulas kembali dari mata kuliah pemasaran internasional. Di sini akan dijelaskan lebih spesifiknya bagaimana keterkaitan ke iklan dan promosi, khususnya bagaimana nanti mengintegrasikan iklan tersebut agar bisa terpadu komunikasinya. Baik, kita setelah dibuka, perkenalkan, saya Muhammad Raffi dan rekan saya ada Debela Putri dan juga Tera Asari. Baik, kita langsung saja pembahasan pertama. Inilah table of content atau LO yang akan kita pelajari. Ada pentingnya international market, lalu ngebahas tentang lingkungan di pasar internasional, lalu juga bagaimana lokal global versus lokal di periklanan, lalu juga gimana keputusan apa saja sih yang ada di lingkup internasional periklanan internasional, dan terakhir ada peran promotion mix di international marketing. Jadi kita lanjut saja ke LO pertama yang akan dijelaskan oleh Tiara Asari. Selanjutnya itu LO pertama, yaitu the importance of international market. Nah, di international market ini kan salah satu perkembangan utama dalam dunia bisnis tuh selama beberapa dekade terakhir itu globalisasi pasar. Nah, munculnya dunia yang sebagian besar tanpa batas tuh udah menciptakan realitas baru untuk semua jenis perusahaan. Nah, saat ini tuh perdagangan dunia didorong oleh persaingan global di antara perusahaan global itu sendiri. Nah, dengan perkembangan komunikasi, transportasi, dan transaksi keuangan yang lebih cepat, waktu dan jarak itu tuh nggak lagi jadi penghalang bagi pemasaran global. Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mengembangkan si usahanya itu melewati pasar global, karena menurut mereka itu pasar global tuh lebih besar peluangnya dibandingkan di daerahnya itu sendiri. Karena kita tuh kalau misalnya mengeksplor pasar global lebih luas sih cakupan target pasar kita, dan bisa memperluas si usaha kita. Nah, seperti contohnya nih Pepsi dan Coca-Cola itu di Amerikanya, sebagian besar masyarakat Amerika tuh udah sadar tentang hidup sehat dan lain-lain. Nah, untuk itu si perusahaan itu membuat produk baru, yaitu kayak semacam diet Coca-Cola itu untuk menyesuaikan dengan target pasarnya mereka. Dan untuk produk biasanya seperti Coca-Cola dan Pepsi itu sama perusahaan dipasarkan ke seluruh dunia, karena rata-rata orang Asia dan lain-lain masih suka untuk minum Coca-Cola atau minuman bersoda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, Vi. Nah, bukan udah ini selanjutnya. Nah, the role of international advertising and promotion. Nah, periklanan sama promosi ini tuh merupakan bagian penting dari program pemasaran untuk si perusahaan itu bersaing di pasar global. Nah, diperkirakan tuh udah 183 miliar dolar dihabiskan untuk beriklan di Amerika Serikat pada tahun 2015, dengan sebagian besar uang ini dihabiskan oleh perusahaan multinasional yang berkantor pusat di luar negeri. Nah, pengeluaran iklan di luar Amerika itu udah meningkat hampir 70% sejak tahun 1990. Karena kaitannya dengan tadi, kalau misalnya kita itu si perusahaan banyak yang lebih berfokus untuk memasarkan produknya ke luar negeri dibandingkan di dalam negerinya sendiri. Nah, kalau misalnya pemasaran untuk di luar negerinya itu udah hampir 500 miliar dolar pada tahun 2015. Nah, pemasar global ini tuh meningkatkan karena mereka sadar gitu kalau misalnya periklanan sama
promosi di luar negeri itu lebih efektif dibandingkan di dalam negeri itu sendiri. Karena yang sudah saya omongkan tadi, kalau misalnya di luar negeri itu lebih banyak target pasar yang bisa kita ambil seperti itu. Selanjutnya adalah LO2 yaitu the international environment. Nah, sama seperti pemasaran domestik, perusahaan yang melakukan pemasaran internasional ini harus hati-hati istilahnya menganalisis faktor lingkungan utama dari setiap pasar di mana mereka bersaing. Nah, termasuk dari variabel ekonomi, demografi, budaya, dan politik hukum. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan gambar yang menunjukkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sama pemasar dalam setiap kategori ketika menganalisis lingkungan masing-masing dari negara atau pasar yang akan mereka tuju gitu. Faktor-faktor tersebut itu penting untuk mengevaluasi potensi masing-masing negara serta merancang dan melaksanakan program pemasaran dan promosi. Nah, yang pertama ini adalah economic environment yang seperti di PowerPoint sudah terpampang itu kayak kita tuh harus menganalisis tentang kayak pendapatan per kapitanya berapa, terus di sana tuh standar kehidupannya kayak gimana, terus kayak infrastruktur ekonominya itu di sana kayak gimana, terus economic development-nya itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya untuk cultural itu kita udah sering dibahas lah ya tentang bahasa di sana kayak gimana, terus gaya hidup di sana kayak gimana kita harus tahu. Terus kayak nilai-nilai budaya di sana kayak gimana, normanya, etik sama standar moralnya di sana tuh kayak gimana. Terus sama apa sih yang tabu di sana. Di sana kita tuh harus tahu gitu. Terus untuk demografi itu kayak kita harus tahu populasi di sana tuh sekitar berapa, terus ukuran rumah tangga tuh di sana tuh ada berapa, terus distribusinya tuh kayak gimana, sama pendidikannya tuh di sana kayak gimana, terus pekerja di sana kayak gimana kita harus tahu. Terus untuk political sama legal environment itu kita harus tahu kayak kebijakan pemerintah di sana kayak gimana, hukum di sana kayak gimana, terus di sana tuh politiknya tuh kayak gimana sih kita harus tahu gitu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Debila. Oke, guys. Yang selanjutnya itu ada LO3 ya, Global versus Localized Advertising. Boleh di next, Pi? Nah, ini tuh ada perdebatan antara standardization versus localization of marketing and advertising. Nah, sebenarnya ini global advertising masih ada hubungannya sama global marketing. Karena perbedaan advertising di lingkungan pemasaran di berbagai negara itu menunjukkan bahwa setiap pasar itu berbeda dan memerlukan program pemasaran dan periklanan juga yang berbeda. Nah, global marketing ini artinya kan perusahaan menggunakan rencana pemasaran umum untuk semua negara di mana ia beroperasi gitu, sehingga mereka tuh menjual produk yang pada dasarnya sama dengan cara di dunia. Sedangkan global advertising itu ada di bawah apa ya, naungan gitu, di bawah naungan global marketing sebagai cara mereka untuk menerapkan strategi. Mereka tuh menerapkan strateginya dengan menggunakan basic advertising yang sama dengan pendekatan di semua pasar. Nah, tidak semua orang setuju dengan kepraktisan pemasaran global, terutama dengan keberadaan iklan. Banyak yang berpendapat bahwa produk dan pesan iklan itu harus dirancang atau setidaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda di negara gitu ya. Solusinya itu perusahaan tuh harus bisa mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang pemasaran global serta iklannya gitu. Terus situasi yang paling tepat digunakan untuk pemecahan masalah tersebut tuh bagaimana gitu. Next. Nah, di sini tuh ada advantage of global marketing and advertising atau keuntungan pemasaran global sama periklanan global. Yang pertama itu ada skala ekonomi dalam produksi dan distribusi. Terus yang kedua ada biaya pemasaran dan iklan yang lebih rendah sebagai akibat dari pengurangan perencanaan dan kontrol. Terus yang ketiga ada
menurunkan biaya produksi iklan. Yang keempat, ada kemampuan untuk mengeksploitasi ide-ide bagus di seluruh dunia dan memperkenalkan produk secara cepat gitu ke berbagai pasar dunia. Terus yang kelima, sebuah merek internasional yang konsisten atau citra perusahaan gitu ya. Terus yang keenam ada penyederhanaan koordinasi dan pengendalian pemasaran dan promosi program. Nah, para pendukung pemasaran dan periklanan global itu mereka berpendapat bahwa produk itu akan terstandarisasi di semua negara jika pemasar menekan kualitas dan harga. Mereka juga mengatakan orang-orang ingin membeli produk yang sama dengan cara yang sama juga. Terus standarisasi produk itu menghasilkan desain dan biaya produksi yang lebih rendah sebagai efisiensi pemasaran yang lebih besar, yang berarti harga yang ditawarkan akan lebih rendah bagi konsumen. Nah, standarisasi produk dan pemasaran global juga memungkinkan perusahaan untuk meluncurkan produk yang lebih cepat ke pasar global. Boleh di next? Nah, ini contohnya Doritos ya. Kita kan sering gitu ya jajan ke minimarket atau supermarket tuh beli Doritos. Nah, Doritos ini keluaran produk dari Frito-Lay. Nah, Frito-Lay ini perusahaan ya, meluncurkan kampanye global pertamanya untuk Doritos yang merupakan merek tortilla atau keripik jagung terbesar gitu. Doritos ini memiliki tampilan dan nuansa yang berbeda di seluruh 37 negara tempat merek tersebut dijual gitu. Terus 25 variasi kemasan dan pendekatan periklanan yang berbeda digunakan dalam berbagai pasar. Pengemasan produk untuk Doritos juga distandarisasi di seluruh pasar dan kampanye global yang bertema For the Bold dan dikembangkan yang mencakup iklan digital dan televisi, promosi di Facebook dan Twitter, dan sponsor konser. Next. Nah, selanjutnya ada problems with global advertising. Nah, periklanan ini kan mungkin sangat sulit untuk distandarisasi karena perbedaan budaya dalam keadaan, bahasa, tradisi, nilai, kepercayaan, gaya hidup, musik, dan lain-lain gitu ya. Apalagi beberapa para ahli berpendapat bahwa budaya di seluruh dunia juga menjadi lebih beragam, tidak kurang. Jadi tugas para pemasar atau tugas pengiklan gitu, mereka tuh harus menginformasikan dan membujuk konsumen dan menggerakkan mereka menuju penggunaan merek tertentu yang hanya dapat dilakukan dalam budaya tertentu. Boleh di next. Boleh di next, Pi? Halo, Pi, boleh di next? Oke, Oh ya, maaf. koneksi. Ini tadi koneksi. Oke. Apakah masih ada share screen? Masih di problems with global advertising. Nah, udah. Nah, ini ya contohnya. Pola penggunaan dan persepsi konsumen terhadap suatu produk itu dapat berbeda kan dari satu negara ke negara yang lain. Sehingga si pengiklan harus menyesuaikan pendekatan pemasaran sama periklanan juga harus untuk masalah yang berbeda gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya nih, contohnya Domino's ya. Ketika di Amerika itu mereka masyarakatnya kalau makan pizza tuh kayak ya udah gitu. Urusannya tuh kayak kehidupan sehari-hari, kehidupan kasual gitu di Amerika gitu. Kalau di Jepang tuh kan mereka nganggapnya kayak pizza itu sebagai makanan kelas atas yang dikonsumsi lebih banyak di acara-acara khusus. Nah, si Domino's ini semenjak memasuki pasar Jepang tuh pada tahun 1985, mereka tuh fokus untuk menciptakan lebih banyak acara kayak hari Valentine sama hari Ibu dengan cara mengantarkan pizzanya dalam kotak pink yang berbentuk hati gitu. Perusahaan juga menggunakan smart promosi seperti di mana menawarkan 2,5 juta yen atau sekitar 30.000 dolar lah untuk selama 1 jam bekerja di Domino's itu. Nah, untuk promosi offbeat lainnya, Domino mengumumkan bahwa mereka bekerja dengan Badan Antariksa JAXA
atau setara dengan NASA lah, tapi versi Jepangnya. Nah, Honda terus sama perusahaan terkenal lainnya untuk membangun toko pizza pertama di bulan katanya. Nah, terus CEO Domino's Japan juga berpartisipasi dalam promosi dengan tampilan dan pakaian luar angkasa yang lengkap gitu, yang disesuaikan dengan tambalan domino dan menampilkan gambar besar Moon Branch Project. Boleh di next. Nah, kapan sih globalisasi ini bisa tepat? Nah, globalisasi ini bisa tepat tuh, yang pertama tuh ketika merek atau pesan yang dapat disesuaikan untuk daya tarik visual. Nah, mereka tuh bisa mencoba menerjemahkan kata ke dalam susunan bahasa. Terus yang kedua itu, merek yang dipromosikan dengan kampanye gambar yang sesuai dengan kebutuhan universal, nilai, dan emosi. Terus yang ketiga, produk berteknologi tinggi dan produk baru datang ke dunia untuk pertama kalinya tidak mendalami warisan budaya suatu negara. Yang keempat, ada produk bercita rasa nasionalis jika negara tersebut memiliki reputasi di bidangnya. Terus yang kelima, produk yang menarik segmen pasar dengan selera yang sama secara universal, minat, kebutuhan, dan juga nilai. Boleh di next. Nah, di sini tuh ada global product, local message. Nah, pendekatan di antara mengakui keinginan, tujuan, kebutuhan, dan menggunakan produk dan juga layanan, tetapi mereka tuh menyesuaikan iklan dengan budaya dan kondisi lokal di masing-masing pasar. Beberapa orang menyebut pendekatan ini kayak think globally, act locally gitu. Atau menggambarkan itu sebagai visi global dengan sentuhan lokal. Bisa dibaca ya, global vision with a local touch. Nah, sementara baru-baru ini yang telah dirujuk ke sebagai strategi periklanan global secara lokal mengadaptasi ide inti yang dianut secara universal dan akan beresonansi di pasar manapun di dunia. Nah, pendukung dari pendekatan ini tuh berpendapat bahwa perancang strategi periklanan global sebagian besar mengusung konsep kreatif untuk dieksekusi sementara. Untuk dieksekusi sementara pasar global menyesuaikan pekerjaan agar relevan secara lokal gitu dan diselaraskan dengan kategori dan situasi merek yang berbeda di pasar yang berbeda juga. Boleh di next. Udah ya? Selanjutnya boleh dijelasin sama Raffi ya, LO4. Baik, terima kasih Debila. Oke, teman-teman semuanya tadi udah dijelaskan bagaimana dari LO1 sampai LO3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup keputusan apa saja sih yang harus diambil di international advertising ini. Kita lanjut ke pembahasan pertama. Nah, kiranya tuh apa sih? Kurang lebih ada 4 keputusan yang harus diambil oleh pemasar gitu ya yang berskala global, yang udah produknya ada di berbagai negara. Pertama itu gaya organisasi itu mau seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana tentang gaya organisasi ini. Lalu pemilihan agensinya mau kayak gimana? Lalu buat kreatif strategi, di sini tuh lebih ke kontennya. Apakah kontennya bisa diterima di negara A, di negara B, atau bisa di semua negara. Nah, seperti itu kreatif strategi. Pun media strateginya mau menggunakan media apa yang tepat untuk produk kita. Mari kita bahas satu-satu tentang organizational style gitu ya. Nah, gaya organisasi ini tuh mungkin teman-teman udah familiar juga ya. Udah banyak banget penjelasan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Bagaimana ini jadi keputusan yang harus diambil oleh manajer pemasaran, di mana sentralisasi itu tuh bergerak terpusat, di mana mereka mau terfokus, jadi ada di pusat langsung ke bawahnya, dan desentralisasi bisa bergerak di bawahnya. Nanti akan ada penjelasan berlanjut, tapi ada sentralisasi, ada desentralisasi, ada juga nih, ada irisan yang tepat lagi, campuran. Jadi salah satu gaya yang bisa diambil lagi, kita ambil irisan dari sentralisasi dan desentralisasi. Oke, kita bahas satu-satu tentang sentralisasi. Nah, teman-teman semua dan Pak Ari, di sini sentralisasi saya akan menjelaskan dengan skema yang sudah saya buat. Kurang lebih gini konsep seperti yang ada di layar ya. Konsepnya itu dari pusat
langsung mengarahkan ke bawah-bawahnya. Nah, ilustrasi disebut tuh dari pusat ke negara-negara atau manajer lokalnya. Misalnya nih periklanannya kayak gini, udah ada standarnya gitu. Maka dari itu tidak heran kalau sentralisasi ini tuh banyak yang mengungkapkan atau bahasa sederhananya itu satu dunia sama di setiap negara gitu. Karena ada standarnya. Jadi sering juga disebut sentralisasi dengan standarisasi. Nah, tentunya banyak positif negatif yang ada dari keputusan yang diambil jika ingin menggunakan sentralisasi, di mana positifnya itu tentunya melindungi investor dan marketing dan pemasaran itu terkontrol gitu. Ada terpusat sehingga pemasaran yang digunakan pun sesuai dengan keinginan dan juga yang diinginkan manajer pusat gitu. Dan juga untuk memprotek brand image tentunya. Karena misalnya contoh produk tertentu itu tuh ingin mempertahankan brand image karena dikhawatirkan dengan adanya berbagai iklan jika bebas gitu ya digunakan atau di setiap negara berbeda, itu brand image-nya tidak dapat gitu. Nah, negatifnya juga ada ini tuh kaku gitu, marketingnya itu kaku dan susah adaptasi dengan di negara. Tidak salah jika memilih sentralisasi atau misalnya desentralisasi, yang terpenting disesuaikan dengan produk kita. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ini mungkin teman-teman produk yang udah banyak ya, udah dipakai juga mungkin sehari-hari, ada brand dari Nike. Ini tuh di satu dunia sama iklannya, malah brand ambassador-nya juga itu lagi. Pun produk Indo yang udah global menggunakan pendekatan sentralisasi ya, contohnya produk dari Sido muncul, tolak angin, di mana di setiap dunia juga kemasannya ini, lalu rasanya ini, nggak ada beda-beda. Ya, inilah sentralisasi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu desentralisasi. Sebagaimana yang udah ada di layar, desentralisasi ini tuh dari bawah ke atas gitu, sehingga manajer lokal tuh punya wewenang atau punya keputusan kalau misalnya di pemerintah itu ada otonomi daerah gitu ya, untuk membuat promosinya sendiri. Jadi dia punya otoritas penuh dalam membuat iklan dan promosinya. Nah, desentralisasi ini tuh berbeda dengan sentralisasi, di mana desentralisasi bisa nentuin sendiri bagaimana agensinya mau diambil seperti apa, lalu develop budgetnya mau kayak gimana, research-nya, lalu approach kreatifnya, temanya, itu tuh segala keputusan yang tadi saya ucapkan tuh dipegang sepenuhnya oleh manajer lokal, sehingga lokal sendiri bisa nentuin karena mereka yang tahu market dan bisa menyesuaikan gitu. Nah, desentralisasi atau bisa disebut juga dengan adaptasi karena menyesuaikan dengan market. Contohnya apa sih yang paling sederhana dan banyak kita rasakan itu? Ya ini franchise dunia ya, yang sudah kita lihat tokonya di setiap harinya mungkin ya. Ada McD dan juga KFC, di mana rasanya lalu juga baurannya itu tuh menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang sesuai dengan daerah tersebut. Dari mulai MCD ada pakai paket komplit nasi uduknya ya, boleh dilihat kan itu kayak menarik banget gitu ya, perusahaan global dengan yang sudah ada di berbagai negara tapi ada paket yang lokalnya gitu. Kalau tadi kan kalau Debila dijelaskan think globally, act locally. Jadi dia visinya tuh memang global, tapi aksinya tuh dia menyesuaikan dengan lokal. Pun ini KFC yang ada di Korea ya, dari mulai menyesuaikan apa yang disukai, rasa yang disukai oleh orang-orang Korea, pun dengan bentuknya, warna, disitulah main gitu ya, manajer lokal. Namun teman-teman sekalian, ada irisan dari keduanya itu campuran, di mana skemanya itu seperti ini, dilihat ya. Jadi panahnya itu dari pusat ke lokal bisa, dari lokal ke pusat pun bisa. Jadi manajer lokal bisa menyarankan lalu juga bisa merancang konsep terlebih dahulu, tapi tidak untuk dilaksanakan secara langsung seperti desentralisasi. Bedanya campuran ini tuh harus dilaporkan terlebih dahulu ke manajer pusat, di mana manajer pusat nanti yang nge-approve atau tidaknya si konsep periklanan tersebut. Kalau misalnya approve ya gas langsung periklanan tersebut bisa jalan. Ini menarik sekali karena perdebatan sentralisasi dan desentralisasi itu malah berujung jadi nggak dapat karena dua-duanya tuh apa ya, ya masing-masing beda. Tapi dengan adanya metode campuran ini bisa membuktikan bahwa manajer lokal pun bisa membuat periklanan karena bisa menyesuaikan market,
pusat bisa mengkontrol agar iklannya itu bisa tadi mempertahankan investor, lalu juga mempertahankan brand image juga. Ya contohnya Google, ada Google Indonesia, ada Google di negara lain. Sebelum melakukan keputusannya brand lokal, ya harus lapor dulu ke Google pusat. Namun teman-teman sekalian, ini selain yang ada di buku Bell, saya menambahkan adanya itu menurut Egelhoff MNC, di mana beliau memiliki teori mungkin ya, namanya itu ada beda lagi, ada kan tadi sentralisasi, desentralisasi, campuran. Beliau menambahkan adanya transnasional. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang transnasional. Nah, skemanya itu bagaimana? Skemanya itu di sini. Jadi dari berbagai manajer lokal yang ada di setiap negara, di dalam pendekatan transnasional itu adanya kerjasama, adanya koordinasi dari negara-negara tersebut, tentunya dengan kontrol di pusat untuk membuat suatu iklan atau misalnya keputusan promosi yang dilakukan tuh dapat gitu. Metodenya gimana? Metodenya bisa menggunakan brainstorming, bisa diskusi. Nah, jadi misalnya dari negara Jerman, Prancis, Indonesia, itu tuh mendiskusikan gitu. Dari negara kita tuh apa aspirasinya, di negara B itu seperti apa, lalu dirancang gimana biar mendapatkan iklan yang tepat. Contohnya itu ada produk Nestle dan juga produk L'Oreal Paris ya, gimana menggunakan pendekatan transnasional ini gitu. Ini sangat menarik sih. Nah, selanjutnya itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa sentralisasi, desentralisasi itu berdampak pada keputusan, salah satunya itu keputusan agensi. Nah, keputusan agensi itu sangat penting ya, karena selain debatable antara nanti keputusannya, ini sangat penting karena agensi itu nanti yang akan kita hire atau sebagai marketer tuh kita hire, kita bagaimana ngebriefnya. Tapi penentuan agensi ini tuh kembali debatable-nya tuh apakah bisa menggunakan global agensi gitu ya, atau lokal agensi. Global agensi itu berarti agensi tersebut bisa mengkoordinasikan di berbagai negara. Jadi dia punya akses ke sana gitu. Kalau misalnya lokal agensi ya cuma khusus di negara tersebut. Banyak kelebihan kekurangan jika menggunakan global agency dan lokal agency ya, karena ada suatu istilah nih di buku ini tuh menuliskan one coordinate marketing voice around the world. Nah, jadi harus terkoordinasi nih, harus satu koordinatornya agar untuk di satu dunia itu agensi. Ya kelebihannya jadi lebih efisien karena bisa mengiklankan tidak hanya di satu negara tapi ke berbagai negara kalau untuk menggunakan global agency. Tapi ingat, lokal agency pun bisa lebih efektif karena mereka yang tahu pasar di negara tersebut. Jadi mereka bisa merancang, lalu juga bisa menyesuaikan, lalu lebih mudah lagi koordinasinya karena they know the market. Contohnya di global agency itu tuh ada public groups ya. Ini logo perusahaannya. Mungkin logo agency mah sudah banyak di Indonesia juga. Tapi teman-teman semua, di balik kita menggunakan global atau lokal, kita harus mengetahui dulu nih kriteria pemilihan agensi itu bagaimana yang tepat. Nah, ini ada research studi dari Eropa. Apa saja sih kriteria pemilihan agensi yang tepat? Ternyata faktanya itu ada hal menarik bahwa reputasi itu kurang terlalu penting karena hanya 2% dari 98% lainnya, kriteria lainnya untuk di pemilihan agensi. Yang utamanya itu malah kreatif. Jadi kreatif menjadi kunci utama dalam suatu marketer di Eropa dan dalam studi di Eropa terkait pemilihannya gitu. Kreatif disusul oleh mereka mengerti pasar, lalu juga mereka mengerti tujuan pemasarannya dan juga kemampuan untuk memproduksi. Jadi menarik sekali ya, dalam di Eropa itu udah reputasi itu malah kurang begitu penting. Di studi yang lain teman-teman, inilah daftar atau misalnya atau kriteria ya tentang dari pemilihan agensi, dari bagaimana kemampuan agensi tersebut merelevansikan pasar, lalu juga quality of agency, jadi gimana kualitas agensi ini bekerja, bagaimana research-nya, public relation-nya gimana, dan
masih banyak lagi ya kriteria gitu sih. Lalu ngebahas juga ukuran dari perusahaan internasional itu bagaimana gitu. Nah, selain tadi agensi yang harus diambil keputusannya, ada juga nih creative decision. Creative decision ini lebih ke konten yang akan kita buat gitu teman-teman. Jadi kita slide ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi ketika perusahaan global memutuskan untuk membuat suatu ide kreatif atau misalnya konten yang ingin dibuat, mereka harus memikirkan kalau misalnya iklan kreatif ini akan dilakukan di seluruh negara atau hanya untuk negara-negara tertentu. Misalnya saya ambil contoh Sampo Clear ya, di mana dia mengambil modelnya itu Cristiano Ronaldo dan bisa dilihat teman-teman semua, ini tuh biasa aja karena bisa diterima di berbagai budaya di dunia. Itulah yang terpenting dari jika manajer pusat ingin memutuskan iklan ini tuh secara terpusat gitu atau kreativitas ini tuh atau konten yang ingin dibuat tuh bisa diterima di berbagai dunia. Namun berbeda hal lagi dengan jika ingin menggunakan kreativitas atau konten yang bisa diterima secara lokal karena kita tahu budaya di setiap negara berbeda dan preferensi di negara-negara itu berbeda sehingga harus memikirkan isu atau permasalahan di negara tersebut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan desentralisasi atau adaptasi berarti ya harus memikirkan lagi ide, konsep dan eksekusinya gitu. Nah, selanjutnya berarti kita harus mengerti juga jika ingin membuat keputusan di lokal, bagaimana kesukaannya tuh apakah di humor, apakah di yang berbau emosional. Nah, saya mengambil contoh kan ini kan yang berskala global tuh yang bisa diterima di dunia Sampo Clear. Tapi yang contoh globalnya itu ini iklan dari Prancis ya. Saya blur iklannya karena kurang baik lah. Jadi di Prancis, di Brazil itu lebih menyukai iklan-iklan yang berbau seksual gitu. Nah, sehingga iklan-iklan yang dari Prancis ya menyesuaikan dengan keinginan atau yang diharapkan oleh pasarnya. Namun berbeda lagi dengan di Amerika. Di Amerika itu lebih menyukai iklan yang berbau humor. Jadi iklan-iklan seperti lihat dah, ini sebuah iklan di mana sebentar. Iklannya itu lebih membuat orang tertarik karena lebih banyak humornya gitu. Nah, itulah perbedaan di berbagai negara dari kreativitas ya. Jadi bagaimana produk nanti di internasional ya kembali lagi menyesuaikan marketnya apakah. Dan ingat jika ingin menggunakan yang skala global harus bisa diterima oleh setiap budaya di negara. Selanjutnya pemilihan media. Oke teman-teman semua, keputusan yang terakhir ini tuh pemilihan medianya seperti apa? Karena tentunya di berbagai negara itu adanya perilaku yang berbeda. Contohnya teman-teman di Amerika Serikat itu tuh bisa melebih dari 5 jam ada di TV gitu. Dia orang-orangnya tuh menonton TV. Karena dari riset teman-teman jika di Amerika dan di Eropa Selatan itu tuh lebih banyak menggunakan TV dibandingkan dengan negara-negara Asia, which is negara berkembang. Masih banyak yang menggunakan, maksudnya sekarang ini lebih banyak yang menggunakan ponsel dan juga tabletnya. Nah, dari perbedaan itulah maka si pemasar itu bisa menentukan kiranya oh di negara ini mah enaknya menggunakan media ini nih karena banyak, lalu juga di negara ini mah lebih menggunakan media digital aja karena lebih banyak menggunakan ponsel. Nah, itulah media-media atau misalnya perbedaan perilaku dari berbagai negara yang harus dimengerti gitu ya. Lalu ingat juga peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Misalnya peraturan di Uni Eropa itu tuh membatasi iklan tuh maksimal 12 menit di setiap jamnya sehingga dari 1 jam tayangan televisi bisa menyisipkan maksimal 12 menit, tidak boleh lebih. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu tentang media. Bagaimana media yang efektif dan efisien kembali lagi tergantung pasar kita di mana, produk kita itu seperti apa.
sehingga bisa menyesuaikan. Oke, contohnya apa sih? Oh, saya mengambil contoh media lokal dan media internasional. Mungkin teman-teman udah tahu ya, ada bisa perusahaan itu mengiklan di Indosiar, tapi juga bisa menggunakan ke Al Jazeera, di mana ini salah satu stasiun televisi di Amerika yang sudah terdapat salurannya itu di berbagai negara, sehingga bisa memasukkan atau memilih media tersebut. Baik teman-teman semua, sekarang kita ke LO terakhir. Bagaimana saya akan membahas tentang peranan bauran promosi di pasar internasional. Tentunya teman-teman udah tidak asing dengan promotion mix ya. Apalagi di mata kuliah IMC pun di mata kuliah yang lain pasti sudah banyak nih membahas tentang sales promotion. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang sales promotion. Nah, sales promotion ini tuh dari definisi mungkin nggak usah dijelasin lagi karena udah tahu. Nah, hal menarik untuk di sales promotion peranannya untuk di segala global tuh karena sales promotion tuh selalu meningkat ya hari ke hari. Di Amerika ini tuh peranannya gitu sales promotion terus banyak digunakan. Contohnya itu dalam bidang saya mengambil contoh dalam bidang satelit, lalu juga TV berbayar, privatisasi media, ini tuh sedang meningkatnya. Mungkin udah jelasin juga di chapter 16 ya. Nah, di chapter 16 itu tuh menjelaskan tentang sales promotion. Nah, karena di seluruh dunia ini ada di sales promotion ada transfer of promotion konsep and teknik, sehingga di negara tersebut tuh menggunakan sales promotion apa sih gitu. Jadi berbagi ilmu itu tentang si konsep dan teknis dari sales promotion. Jika tadi kita membahas perdebatan dari adaptasi dan standarisasi, kalau sales promotion itu tidak bisa menggunakan sentralisasi gitu, karena kan di setiap negara kebutuhan berbeda, kurs mata uangnya juga berbeda, sehingga harus diadaptasi sales promotion yang akan digunakan. Apakah keputusan itu untuk menentukan harga berapa? Karena tidak bisa untuk mengeneralisir sales promotion yang akan digunakan di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu ada nih pentingnya dari sales promotion. Ada menurut penelitian dari saya bacain dulu orangnya takut salah kalau misalnya sebut nama. Penelitiannya itu dari Kamran, Kasani, and John Kroll, di mana katanya ada beberapa hal perbedaan penting harus dipertimbangkan dalam sales promotion gitu ya. Nah, perbedaannya itu apa sih? Perbedaan ekonomi. Dari tentunya berbagai negara itu berbeda-beda ya kondisi ekonominya, sehingga dalam konteks dari IMC khususnya sales promotion harus mempertimbangkan apakah bisa menggunakan salah satu bauran pemasarannya. Mungkin mengambil contoh, di buku itu dijelaskan bahwa jika kita di negara Amerika atau negara yang sudah lebih maju, itu tuh it's okay aja menggunakan promotion mix yang di seluruh promotion mix yang ada. Namun di negara yang masih berkembang, di mana ekonominya masih naiknya tuh dikit-dikit ya stagnan, itu tuh dijelaskan harus adanya kehati-hatian atau carefully untuk menggunakan promotion mix, misalnya contoh yang paket premium mungkin ya. Mungkin udah banyak tapi di Indonesia, namun di buku ini dijelaskan untuk kehati-hatiannya karena pasarnya pun takutnya belum menerima, sehingga harus lebih hati-hati di negara berkembang. Nah, selanjutnya itu kedewasaan pasar. Maksudnya tuh apa sih market maturity gitu ya. Jadi intinya tuh mengenalin gimana kalau mau ngenalin produk kita gitu. Mau pakai bauran promosi yang seperti apa dengan adanya market maturity di negara tersebut. Dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa maturity pendekatan yang tepat untuk digunakan itu yang tentunya pertama berorientasi ke konsumen, seperti menggunakan sampling, kupon, promosi kan itu kan bagaimana memperkenalkan produk kita lebih enak, lebih elok juga gitu dengan seperti tadi. Nah, selanjutnya itu ada persepsi konsumen. Ini penting banget mengetahui persepsi konsumen di berbagai negara, khususnya produk yang akan kita sasar gitu ya. Karena setiap di negara persepsinya itu berbeda-beda. Saya mengambil contoh ada di wanita di Jepang. Di Jepang itu wanitanya tuh mungkin di negara berkembang seperti Indonesia lebih menyukai
kayak ngecek diskon, apakah ada kupon, ada giveaway yang lainnya. Tapi di Jepang berbeda, tidak menyukai seperti itu. Maka pentinglah lakukan research tentang persepsi konsumen di suatu negara sebelum produk tersebut launch di negara tersebut. Selanjutnya itu ada struktur perdagangan nih. Jadi trade structure gitu ya. Ini tuh maksudnya tuh kan berbeda-beda ya struktur di perdagangan internasional. Mungkin mengambil contoh ada di Eropa Utara dan juga di Amerika itu lebih ke price oriented, di mana harga itu yang utama gitu. Tapi di Eropa Selatan perusahaan retail ini lebih ke terfragmentasi atau dikelompok-kelompokkan. Jadi jika retail terfragmentasi, tentunya ada trade pressure untuk melakukan promosi. Nah, terakhir itu ada regulasi. Sebagaimana kita ketahui, penting sekali jika melakukan sales promotion, kita harus tahu regulasi di negara tersebut. Kayak misalnya menggunakan lotre gitu ya. Kan lotre ini tuh kurang apa ya, mungkin ada di negara Indonesia juga, tapi kurang jarang aja gitu. Dan kayaknya aturan ada yang mengikat tentang sistem judi kayak gitu kan nggak boleh di negara kita. Jadi itulah ada tim legal gitu ya pasti di setiap perusahaan juga untuk melihat regulasi-regulasi di negara tersebut. Baik, selanjutnya selain sales promotion, di sini juga ada bahasan 2 lagi. Mohon maaf, agak tentang public relation. Nah, public relation ini sangat penting ya, tentunya bagaimana seseorang akan memperkenalkan produk kita, akan menjadi figur gitu ya di dalam produk kita. Dan tentunya lagi public relation ini tuh sangat penting untuk ngenalin produk kita di masa depan. Tapi in case public relation juga ada fungsinya untuk misalnya menebas atau misalnya meluruskan kabar miring tentang perusahaan. Nah, banyak ya kasus-kasus di berbagai produk yang menggunakan public relation untuk misalnya meluruskan apa saja dari yang perusahaan ingin katakan ya. Mungkin mengambil contoh yang kemarin case case IMC terakhir tentang Coca-Cola, di mana adanya insiden Ronaldo tersebut membuat Coca-Cola bersuara juga nih akhirnya. Tapi apa yang mereka katakan? Mereka hanya mengatakan, ya setiap orang punya preferensi berbeda tentang minumannya. Bisa ditafsirkan sendiri oleh teman-teman semua, apakah sudah benar atau tidak yang dilakukan public relation ini. Tapi tentunya sebaiknya bagaimana ucapan yang diberikan public relation tersebut untuk meningkatkan kembali gitu. Ya itu mungkin bisa dipersepsikan masing-masing. Nah, selanjutnya ini digital dan sosial media. Kita pungkiri perkembangan internet, lalu juga perkembangan media sosial, lalu ya banyak sekali ya yang sangat meningkat pesat gitu ya di beberapa tahun terakhir ini. Saya mengambil data bahwa sekarang ini ada 4,6 miliar jiwa pengguna internet. Nah, tentunya sosial media ini sendiri udah termasuk ke dalam bauran IMC, sehingga perusahaan harus memikirkan nih bagaimana apa yang akan dilakukan di sosial medianya. Karena berbagai di negara dunia, perusahaan-perusahaan itu sudah mengalokasikan biaya yang cukup besar untuk ke ranah digital dan sosial media. Nah, dari digital dan sosial media ini, apa sih dampaknya yang pemasaran internet yang harus dilakukan? Itu harus meriset bagaimana apakah dari banyaknya pengguna internet tersebut sudah banyak di negara A misalnya yang akan kita lakukan. Nah, jika di negara tersebut banyak sekali, mungkin contohnya seperti di Indonesia, itu tepat sekali jika menggunakan sosial media. Tapi lain hal di negara yang masih belum dapat akses internetnya. Jika masih belum mendapat akses internet, ya tentunya perusahaan berpikir kembali untuk melakukan digital dan sosial media periklanannya. Baik teman-teman semua, saya sampaikan kredit ini kepada Slides-Go, Flexion dan juga Prefik yang telah membuat ya ilustrasi-ilustrasi di PT ini. Selanjutnya juga saya terima kasih kepada teman-teman dan juga yang sudah menyimak video ini. Kita tutup saja presentasi ini. Jika ingin bertanyakan, boleh kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, close.
Berhenti mereka.